Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau ngomong soal pentingnya menyiapkan dengan baik buku pertama. Ya, buku puisi pertama seorang penyair itu penting banget. Kita ingat Rendra pertama kali muncul dengan balada Orang-Orang Tercinta, dan itu menandai dengan kuat kepenyairan dia dan kecenderungan perpuisian dia berikutnya. Sapardi Djoko Damono muncul dengan Dukamu Abadi, dan itu juga menjadi fenomenal, menandai tonggak awal kepenyairan dia dan awal dari titik perjalanan dia sebagai penyair gitu. Atau Djoko Pinurbo dengan Celananya yang muncul juga sebagai fenomena baru yang berbeda dengan puisi-puisi, buku-buku puisi penyair lain pada masa itu atau sebelumnya, dan itu juga menjadi tanda awal, pencapaian awal dari seorang penyair Djoko Pinurbo juga gitu. Kita ingat Sutarji Kalsumbahri juga dengan O yang kemudian digabung menjadi O Amo Kapak, 3 kumpulan yang menjadi satu, seperti menjadi buku pertamanya dia. Nah, buku pertama itu juga menjadi titik awal dari perjalanan kita sendiri sebagai penyair gitu. Nah, saya sering memberi contoh misalnya Sapardi gitu. Di buku pertamanya Dukamu Abadi, buku keduanya Mata Pisau, buku ketiganya Perahu Kertas. Nah, baca itu, 3 buku itu, kita bisa belajar bagaimana seorang penyair menemukan sesuatu, menawarkan sebuah estetika yang kemudian orang mengenali itu, mengakui itu sebagai ciri khasnya dia, sumbangan estetisnya kepada perpustakaan Indonesia. Tapi di buku pertama begitu, di buku kedua dia sambil mempertahankan ciri khasnya dia juga menawarkan sesuatu yang baru lagi. Di buku ketiganya begitu juga gitu, sambil mempertahankan apa yang sudah dia capai yang menjadi ciri khas dia juga menawarkan sesuatu yang baru. Nah, jadi lagi-lagi patokannya ya buku pertama, baik sebagai penanda kemunculan awal, titik awal, atau penanda perkembangan estetis, penggarapan tema, pendekatan tema di buku-buku berikutnya. Jadi buku pertama itu menjadi sebegitu pentingnya gitu. Nah, karena itu siapapun Anda, apabila Anda serius untuk memulai sebuah perjalanan dalam dunia kepenyairan dan perpuisian Indonesia, siapkan benar buku puisi pertama. Nah, sebaliknya ada juga penyair yang menyesali buku pertama yang pernah dia keluarkan. Dia seakan-akan ingin menghilangkan jejak itu, seakan-akan ingin melupakan atau tidak ingin orang tahu bahwa itu buku pertamanya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi artinya apa? Buku pertama itu penting. Buku pertama itu harus disiapkan dengan benar kalau memang kita ingin memulai sebuah perjalanan ke penyairan yang memberi bekas gitu, yang meninggalkan jejak penting dalam peta perpuisian Indonesia. Apakah puisi-puisi di buku pertama itu harus puisi-puisi pertama yang ditulis? Ternyata tidak. Sapardi itu menulis dari tahun 58, dia menerbitkan buku pertama tahun 69. Yang diterbitkan hanya puisi-puisi yang dia tulis pada tahun 66, 67, 68 kalau nggak salah. 66 sampai 68 atau 67 68, lupa. Tapi sekitar tahun itulah. Bukan tahun-tahun sebelum itu, terbit tahun 69. Artinya apa? Sapardi memilih, memang dengan sengaja memilih, mempertimbangkan dengan matang
kenapa sajak itu yang dia terbitkan sebagai buku perdana gitu. Nah, itu pertimbangan yang kalau lah kita melewati masa perjalanan sebelum kita menerbitkan buku puisi, tahu apa yang terjadi selama itu dengan dunia perpuisian, apa yang digarap oleh penyair lain, puisi apa yang sudah diterbitkan oleh penyair lain dengan buku mereka masing-masing, tentu kita tahu tuh, oh saya harus muncul dengan begini yang berbeda, yang pertimbangannya karena ini dunia seni, dunia estetis gitu, saya harus menawarkan sesuatu yang baru, baik dari segi tema, penggarapan dan pendekatan terhadap temanya, ataupun dari segi estetika, cara ucap dan pemakaian perangkat-perangkat puitika dalam sajak kita. Rasanya cukup banget gitu. Kalau mau ditambah, kita tambah satu deh. Gunawan Muhammad juga buku perdananya muncul dengan kejutan estetis gitu, dengan kejutan tawaran penggarapan tema yang juga berbeda gitu. Jadi Sapardi, Rendra, Joko Pinurbo, Sutarji Kalsumbahri dan Gunawan Muhammad memberi contoh kepada kita bagaimana strategi atau kita mempersiapkan atau apa yang harus dipertimbangkan ketika kita memutuskan untuk menerbitkan buku perdana kita. Gak usah buru-buru, gak usah gak usah daripada menyesal dan ternyata tak layak diterbitin gitu, kemudian berusaha menghilangkan jejak, berusaha melupakan gitu dan tidak mengingat itu gitu. Tapi itu juga nggak apa-apa kalau dilakukan itu gitu. Mendingan disiapkan dengan benar puisinya, bukunya gitu, termasuk judulnya, termasuk desain covernya gitu. Rasanya saya mempersiapkan dengan benar buku puisi pertama saya, Orgasmanya itu gitu. Ya lumayan lah masuk shortlist Katulistiwa Literary Award pada tahun itu, atau Kusala Sastra Katulistiwa sekarang namanya gitu. Jadi siapkan, kita harus menerbitkan buku tentu saja gitu, sebagai tanda pencapaian, tanda bahwa kita sudah bekerja, tanda sudah kita bersastra, berpuisi gitu, berproses. Tapi siapkan dengan benar. Tidak harus puisi-puisi pertama yang kita tulis yang kita terbitkan di buku pertama kita itu. Terima kasih, ketemu lagi.